Puji Tuhan, kembali lagi bersama program Yesus Kuatku akan memberkati Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun engkau berada. Dan kita percaya bahwa hanya Yesuslah satu-satunya kekuatan kita di dalam dunia ini. Karena itu kita perlu Tuhan, kita perlu firman-Nya, karena firman itulah kekuatan kita semua. Mari awali hari ini dengan membaca firman Tuhan, dan sama-sama kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami mengucap syukur dan terima kasih buat hari ini, hari yang diberkati oleh Tuhan. Kami akan awali hari ini dengan membaca firman-Mu, karena firman Tuhan itulah kekuatan kami, sukacita kami di dalam kami menjalani hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami buka hati untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam konteks kehidupan manusia, khususnya dalam iman kekristenan kita, kalimat yang berkata, trust the process, atau percayai prosesnya, ini merupakan ungkapan yang mendorong kita untuk tetap percaya, untuk tetap sabar, meskipun proses yang kita jalani terkadang sulit, terkadang sukar. Bahkan terkadang kita belum melihat hasilnya, atau hasilnya belum nampak, belum terlihat. Tetapi kita percaya, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup menolong kita, bahkan Allah yang sanggup memberkati kehidupan Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Bahkan kita percaya Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih besar dan jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang manusia pikirkan hari-hari ini. Kalau kita baca, kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ayat ini menegaskan bahwa Allah turut bekerja dalam segala situasi. Situasi yang sulit atau keadaan yang sukar, Allah ada di sana buat kita. Allah menjamin hidup kita sebagai orang-orang percaya. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, kata firman Tuhan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu kata firman Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Tetapi perlu diingat bahwa ayat ini tidak menjanjikan hidup kita tanpa ada masalah, tanpa ada penderitaan. Tidak. Masalah dan penderitaan akan datang. Tetapi ketika kita percaya akan hidup ini kepada Allah sepenuhnya, maka Allah akan menyatakan kuasa-Nya bagi kita. Dan kita akan berkata dengan iman, Yesus lebih besar dari segala-galanya. Yesus memberikan jaminan bahwa Dia hadir dan aktif dalam segala aspek kehidupan kita. Dan ini mencakup semua peristiwa, baik atau tidak baik waktunya. Karena kita percaya tujuan Allah
adalah mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Meskipun mungkin kita tidak selalu melihat secara langsung, tetapi ayat ini meyakinkan kita bahwa Allah sedang bekerja untuk kebaikan kita pada akhirnya. Nah, contohnya dalam Alkitab, Yusuf. Perjalanan kehidupan Yusuf yang menekankan pentingnya mempercayai prosesnya Allah dalam kehidupannya. Bahkan dalam setiap tahapan kehidupan dari seorang Yusuf, bahkan di tengah kesulitan dan tantangan penderitaan yang dia alami, Yusuf mengalami berbagai cobaan. Yusuf mengalami berbagai penderitaan. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dia dijual, dia difitnah, dan akhirnya dikatakan dimasukkan ke dalam penjara. Namun, di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran, Yusuf tetap setia dan mempercayai proses Tuhan di dalam kehidupannya. Dan akhirnya dikatakan, Tuhan mengangkat Yusuf. Yusuf diangkat menjadi seorang yang sangat berpengaruh di Mesir. Dan dia menjadi berkat bagi banyak orang lain. Menjadi berkat bagi keluarganya sendiri. Kenapa? Karena Yusuf selalu melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari tetaplah setia kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Allah selalu beserta dengan kita dalam setiap langkah-langkah hidup orang-orang percaya. Dan setiap peristiwa baik atau tidak baik, suka atau duka, adalah kesempatan untuk belajar bertumbuh dalam iman. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, percayakanlah hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan Dia akan bekerja di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Oleh karena itu mari teruslah, percayalah, serahkanlah hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, meminta pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, mengajarkan kepada kami untuk tetap percaya sepenuhnya kepada Engkau. Walaupun kami harus melalui proses yang secara kasat mata belum kami pahami. Tapi kami percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupan kami. Asal kami tetap beriman kepada Engkau, percaya sungguh kepada Engkau. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan iman kami untuk tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Hamba berdoa bahwa semua yang mengikuti renungan Yesus Kuatku ini, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati hidup mereka. Tuhan jamah hidup mereka. Dan kiranya kehidupan mereka juga menjadi berkat dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih Tuhan, damai dan sukacita itu melimpah di dalam kehidupan orang-orang percaya. Terima kasih buat renungan firman-Mu, kami percaya kami terus aman bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dasarkan pada satu nama ajaib, nama yang berkuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.